Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erviana Stiani, NIM 2001550018. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Mobile Learning pada Sistem Pembelajaran Mahasiswa Magang pada PT Kampus Digital dengan dosen pembimbing Bapak Isworo Nugroho, SE AKP MKOM. Berikutnya kita akan membahas pendahuluan. Nah, perkembangan sistem pembelajaran di era ini, terutama di lingkungan magang PT Kampus Digital, mengizinkan absensi pembimbing atau mahasiswa magang di tempat kerja. Magang kini telah melampaui ketergantungan pada pembimbing sebagai satu-satunya sumber utama untuk informasi pembelajaran. Penting untuk pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sistem ini melibatkan metode pembelajaran yang melampaui sekedar pengunggahan materi. Lebih jauh lagi, unsur utama dalam sistem ini adalah keterlibatan dan interaksi langsung dan komunikasi verbal antara pembimbing dan mahasiswa magang. Penelitian ini menggunakan metode PISIS untuk membandingkan aspek-aspek antara sistem yang berjalan dan sistem yang diusulkan. Sedangkan model waterfall dalam pengumpulan data pengembangan sistem ini dilakukan untuk memperbarui sistem pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasil penelitian mock-up pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis Android dengan materi berupa teks, gambar, dan video, dan kebutuhan perusahaan. Berikutnya kita akan membahas metodologi penelitian. Pertama ada metode observasi. Nah, metode observasi sendiri dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 di PT Kampus Digital. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk memahami secara mendalam pengembangan pengajaran dalam sistem perusahaan. Peneliti mengamati proses pembelajaran magang yang dilakukan oleh pembimbing dengan menggunakan materi perusahaan yang sudah ada. Berikutnya ada metode wawancara. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Bapak Satria Aji Wicaksono yang menjabat sebagai Project Manager dan pembimbing magang di tempat tersebut. Wawancara dilakukan untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran magang menurut perspektif langsung dari pihak yang terkait. Metode yang ketiga yaitu studi pustaka. Penggunaan metode studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang mendukung akurasi data. Nah, di sini kita dapat menggunakan referensi melalui sumber-sumber seperti buku, e-book, jurnal, artikel, dan situs web lainnya. Studi ini menjadi dasar untuk memperkuat konsep pembuatan e-learning, aplikasi pengelolaan basis data Android, rancang layar menggunakan Visual Studio Code, penggunaan teknologi fiber-based, dan penerapan pemrograman Java dalam konteks penelitian ini. Berikutnya kita akan membahas hasil dan pembahasannya. Nah, pertama kita membahas desain proses. Pada bagian ini, studi menerapkan United Modeling Language atau bisa disebut UML sebagai alat untuk menentukan urutan langkah-langkah dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis Android. UML digunakan sebagai langkah kerja untuk penggambaran secara rinci setiap instruksi yang terlibat dalam proses ini. Pertama ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan aspek fungsionalitas yang terjalin antara pengguna dan mahasiswa magang melalui perspektif pengguna sebuah aplikasi dengan use case yang dapat dipahami sebagai berikut. Sudah tertera pada gambar yang ada dalam slide, itu bisa dipahami terlebih dahulu. Yang kedua ada kelas diagram. Kelas diagram berperan sebagai representasi visual dari berbagai kelas yang terdapat dalam perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Fungsinya melibatkan penjelasan struktural dan hubungan yang ada di antar kelas-kelas tersebut. Ilustrasi digambarkan di dalam diagram kelas yang relevan dan dapat ditemukan dalam gambar yang sudah disediakan, menyoroti struktur dan terkait antara kelas yang menjadi fokus pengembangan perangkat lunak atau softwarenya. Nah, itu untuk gambar kelas diagramnya juga sudah ada, seperti ada login, learning kampus digital, mahasiswa magang, pembimbing magang, dan lain-lainnya juga sudah ada pada gambar yang telah disediakan. Berikutnya ada pembahasan menu aplikasi, sekaligus demo aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan apa yang dibuat. Berikutnya di screen itu berisikan untuk tombol masuk ke login dan ke register. Jadi misal kita klik di get start itu langsung masuknya ke login. Nah, ini untuk sign up berarti nanti masuknya ke register. Jadi kembali lagi kita ke login. Kita sudah memiliki akun ya di sini. Jadi kita tinggal klik untuk login. Tinggal masukkan nama. Sudah, setelah itu langsung login. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard itu berisikan tentang konten materi, konten praktik, dan web dan project atau kuis yang ada di dalamnya. Nah, itu ada konten materi, kita coba di konten materi, submit. Nah, untuk konten materinya sendiri itu berisikan hal-hal yang sudah ada pada aplikasi ini, yang di bawah seperti ini. Berikutnya untuk konten praktiknya, kita juga bisa langsung melihat di sini konten praktiknya itu ada akses untuk masuk ke YouTube yang sudah diberikan dari pihak perusahaannya. Terus ada konten-konten praktik yang bisa diklik untuk lebih jauh lagi untuk pembelajaran sendiri ya maksudnya. Berikutnya ada web. Nah, di web sendiri itu berisikan tentang info seputar perusahaan dan mentor-mentor yang ada di perusahaannya. Itu juga sudah ada.
Jadi tinggal memilih mentor ya di sini. Jadi lebih mempermudah mahasiswa magang untuk mengenal siapa saja yang ada di dalam perusahaannya. Nah, selain web yang terakhir ada project quiz. Di project quiz, nah kita di sini kayak disuruh membuat review dan ada hasil dokumentasi yang ada selama kegiatan. Jadi tinggal upload, foldernya juga sudah diberitahu ya, ada apa namanya? Ada eksistensi file yang bisa disubmit di sini, terusan ada tanggal submitnya, terus ada ID numbernya. Tinggal nanti di submit di sini. Nah, selain itu kita juga ada berbagai fitur lagi untuk yang bergambar. Yang pertama ini itu gambar untuk dashboardnya ya, untuk halaman utamanya. Untuk yang di samping home-nya itu ada gambar kalau apa namanya logo untuk kuisnya. Terus di sampingnya itu ada notifikasi untuk memberikan submit kuis sudah sukses atau lainnya kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada apa namanya profil. Nah, di profil itu kita disebutkan berisi ada gambar, ada nama dan NIM atau ID-nya, terus ada alamat email, nomor telepon dan lain sebagainya. Jadi di sini kita tidak bisa untuk update profil ya, karena dari kebijakan pihak perusahaannya. Nah, untuk bab terakhir ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diinferensikan bahwa penulis telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Aplikasi ini menyajikan materi dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, video yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa magang. Konteksnya dapat diakses melalui smartphone dengan sistem Android yang secara umum memiliki tingkat mobilitas tinggi. Dengan demikian, pengguna dapat dengan mudah mengakses konten tanpa kesulitan. Aplikasi ini juga menyediakan latihan berupa konten praktik dan konten kuis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa magang. Pengguna diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal sebagai sarana pembelajaran di tempat magang dengan akses yang efektif dan efisien. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi yang telah saya lakukan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.